Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diambil dari kitab Uqudul Jain karya Imam Nawawi Al-Bantani untuk menyemangati para istri atau wanita yang akan menikah. Juga untuk bahan renungan bagi suami untuk lebih menyayangi istrinya. Karena dalam rumah tangga, wanita memiliki tugas yang sangat berat. Hal ini tergambar pada kisah Fatimah Az-Zahra yang sebentar lagi akan sahabat saksikan. Tapi sebelum lanjut, silahkan klik subscribe, like, dan komen dulu ya, agar channel ini lebih berkembang. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Didapati putrinya sedang menangis sambil menggiling gandum. Dengan menggunakan raha, yaitu alat penggiling gandum tradisional yang terbuat dari batu. Melihat putrinya yang menangis, Nabi Muhammad SAW mendekati putrinya, lalu bertanya, "Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebabkan matamu menangis." Lalu Sayyidah Fatimah menceritakan kepada ayahnya perihal sesuatu yang membuatnya menangis. "Wahai ayahku, aku menangis karena raha dan juga kesibukan tugas rumah tangga yang aku kerjakan setiap hari tanpa seorang pun yang membantu." Kemudian Nabi Muhammad SAW duduk di samping Fatimah. Lalu Sayyidah Fatimah melanjutkan ceritanya. "Wahai ayahku, dengan keutamaan yang engkau miliki, tolong katakan pada Ali supaya mau membelikan budak untukku agar dapat membantu menggiling gandum dan mengurusi pekerjaan rumah." Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW berdiri dan mengambil gandum dengan tangannya, lalu meletakkannya pada raha dengan mengucapkan bismillah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda tersebut bergerak sendiri menggiling gandum sambil mengucap kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ragam bahasa yang berbeda-beda hingga gandum yang digiling telah menjadi tepung. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada raha, "Berhentilah." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda tersebut berhenti. Kemudian raha berkata kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang fasih, "Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus engkau untuk menyebarkan kebenaran sebagai nabi dan rasul. Andai engkau memerintahkan aku untuk menggiling gandum dari ujung timur hingga ujung barat, aku akan siap melaksanakannya." Aku mendengar di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang dititahkannya kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang dititahkannya. Maka aku takut wahai Rasulullah menjadi bahan bakar di neraka." Kemudian Nabi berkata kepada raha, "Bahagialah, engkau termasuk miliknya Fatimah Az-Zahra. Engkau akan masuk surga." Mendengar hal itu, raha tersenyum, lalu berhenti berbicara seperti semula. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada putrinya, sebagai bentuk nasihat dan penyemangat, supaya putrinya tidak lagi mengeluh ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. "Wahai Fatimah, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki benda tersebut bergerak sendiri, menggilingkan gandum untukmu, dia, raha, akan bergerak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menulis kebaikan untukmu, melebur dosa-dosamu, dan mengangkat derajatmu." Wahai Fatimah, tiada istri yang menggiling tepung untuk suami dan anaknya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan kebaikan baginya pada setiap biji dari gandum, meleburkan dosanya dan meninggikan derajatnya. Wahai Fatimah, tiada keringat istri ketika menggiling tepung untuk suaminya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jarak baginya dan neraka sejauh 7 khanadik. Wahai Fatimah, tiada istri ketika memakaikan minyak rambut pada kepala anaknya, menyisir dan mencuci pakaiannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan baginya senilai pahala orang yang memberi makan 1000 orang lapar.
dan ditambah dengan pahalanya orang yang memberi pakaian pada 1000 orang telanjang. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari itu semua adalah keriduan suami terhadap istrinya. Jikalau suamimu tidak ridho denganmu, tidaklah akan aku doakan kamu. Tidaklah engkau ketahui, wahai Fatimah, bahwa ridho suami itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemarahannya itu dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Fatimah, ketika seorang istri mengandung janin di perutnya, malaikat memintakan ampun untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis 15.000 kebaikan baginya. Ketika datang rasa sakit melahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis pahala baginya senilai pahala mujahidin. Dan ketika seorang bayi telah lahir darinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan berbagai macam dosa darinya hingga dia bersih kembali sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Sahabat Nihan, dalam kisah ini ada banyak nasihat untuk wanita muslimah agar menjadi istri solehah. Begitu juga kelebihan istri-istri yang solehah mempunyai keutamaannya tersendiri. Semoga para muslimah menyadari bahwa begitu besar manfaatnya menjadi istri yang solehah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika sahabat suka, silahkan klik subscribe. Dan jika ada request kisah-kisah Islami, silahkan tulis di kolom komentar.